Let them go! Let them go! Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film epik berjudul The Last Duel yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kisah nyata yang terjadi di Prancis pada abad ke-14, di mana seorang kesatria pemberani dikhianati oleh temannya sendiri dan memutuskan untuk melakukan duel sampai tewas. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya informasikan bahwa film ini terdapat 3 versi cerita menurut sudut pandang 3 karakter utama. Jadi untuk memperjelas, saya akan rangkum ketiga versi cerita itu menjadi satu narasi. Dan inilah The Last Duel. Film dibuka dengan sekumpulan para prajurit Prancis yang sedang perang untuk perebutan wilayah di Limoges. Dalam perang itu, mereka berhasil mengalahkan para musuh dengan sangat mudah. Setelah perang selesai, 2 penjaga prajurit Prancis yang disebut sebagai squerry bernama Jean de Caragos dan Jacques Legris mengumumkan kepada para prajurit bahwa mereka harus kembali ke kerajaan untuk melakukan sumpah setia kepada pangeran. Limoges is lost. Singkat cerita, setibanya di istana pangeran, semua prajurit mulai melakukan sumpah setia pada pangeran bernama Pierre de Alençon yang dinobatkan sebagai Tuan Jean oleh Raja Charles keempat. Di dalam sumpah itu, Legris disambut baik oleh pangeran, tetapi saat giliran Caragos, si pangeran terlihat judes dan tak senang dengannya. Padahal Caragos ini merupakan prajurit yang paling pemberani saat berperang. Pada suatu hari, Legris datang ke rumah Caragos atas perintah dari Pangeran Pierre karena ingin menagih hutang Caragos karena tidak mengirim hasil pertanian. Tapi karena Caragos belum ada rezeki dan hasil panen sedang turun, jadi Legris mencoba membantunya untuk menyampaikan ke Pangeran Pierre. You are a true friend. They paid because I had to insist. Di hari berikutnya, Caragos mengajak Legris ke pembuat pedang, di mana Caragos memutuskan untuk berperang lagi. Tentunya Legris mengingatkan sahabatnya itu agar tidak keras kepala karena selalu berperang. Ditambah lagi, Caragos tak memiliki keturunan, jadi jika kenapa-napa tidak ada yang mewarisi Caragos. Namun Caragos tetap pada pendiriannya dan mengungkapkan kalau semua ini demi mendapatkan emas karena saat ini dirinya sedang mengalami kebangkrutan. Broke. I need money. Singkat cerita, Caragos kemudian melakukan peperangan dengan Inggris demi merebutkan wilayah di Normandy. Dalam perang itu, Caragos dibantu oleh temannya bernama Teman. Setelah memenangkan perang, Caragos dan para pasukan tersisa neduh di tempat seorang bangsawan bernama Robert de Tribolfi. Si Teman memberitahu Caragos kalau Robert ini akan memberi mereka tempat untuk berteduh saat perang dan juga pasokan makanan. Usut punya usut, ternyata awalnya si Robert ini berpihak pada Inggris, namun ia beralih dan kini memilih ada di pihak Prancis. Bersama dengan itu, Robert dan putri semata wayangnya yang bernama Margaret datang. Dan pada pandangan pertama, Caragos pun terpesona dengan kecantikan Margaret. Karena hal itu, Caragos berencana untuk menikahi Margaret dengan janji mahar dari Robert yang sangat besar, yaitu berupa wilayah serta perkebunan berharga. Milady. Tapi, setelah pernikahan itu berjalan cukup lama, Pierre menyita tanah mahar Caragos
di bagian Ano Levokan karena Keroges masih memiliki hutang padanya. Dan bangkainya lagi, Pangeran Piri malah memberikan wilayah tersebut ke Legris sebab Legrislah prajurit favoritnya. Tentunya masalah ini membuat Keroges terganggu dan akhirnya membawa masalah ini kepada Raja Charles. Namun sayangnya petisi itu langsung ditolak oleh bendahara utusan dari Raja Charles. Beberapa waktu kemudian saat Keroges sedang berkuda, ia mendapatkan pesan yang mengabarkan kalau ayahnya yang merupakan seorang kapten benteng telah meninggal. Jadi ia pun langsung menemui ibunya di benteng tersebut. Akan tetapi sesampainya di sana, Keroges mendapati kalau sang ibu mulai kebingungan karena ia akan diusir. Keroges pun menenangkan ibunya dan berjanji akan mendapat jabatan sebagai kapten seperti almarhum ayahnya. We'll assume my father's captaincy. Tapi tanpa diketahui ternyata Pangeran Piri malah menunjuk Legris sebagai kapten di keluarga Keroges. Singkat cerita, saat penobatan kapten, Keroges pun pergi ke acara tersebut dan mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada pangeran. Keroges kemudian memaki-maki Legris karena ia seorang penjilat. Ia juga memarahi pangeran karena seharusnya dirinya lah yang menjadi pengurus ayahnya. Piri mengungkapkan kalau semua ini untuk membalas perbuatan Keroges yang melaporkan tentang perebutan wilayah milik Robert ke Raja Charles. Dan karena Piri seorang pangeran, Keroges pun tak bisa apa-apa. Padahal menurut grup COD di Facebook, wilayah itu memang hak Keroges karena bagian dari mahar pernikahannya. Who knows what? Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Margaret dan Keroges mendapatkan undangan dari salah satu prajurit bernama Jane Crespin yang mengadakan pesta perayaan karena baru dikaruniai anak laki-laki. Dan karena istri Jane Crespin adalah teman Margaret, keduanya pun memutuskan untuk pergi ke pesta tersebut. Sesampai di sana, keduanya melihat perayaan itu dihadiri oleh prajurit lain termasuk Legris. Saat berhadapan dengan Legris, Keroges memilih untuk berdamai dan tidak ada lagi perselisihan tentang jabatan. Tapi bukannya memberi hormat kepada Keroges, Legris malah mulai jatuh cinta ke Margaret. Legris juga sempat modus ke Margaret dengan dalih ingin berteman dengannya. Padahal niat aslinya adalah mendekati Margaret untuk mendapati hatinya. Margaret pun menanggapinya dengan biasa dan menganggapnya hanya sebatas teman suaminya. Tapi sepertinya Legris salah menafsirkan dan berpikir kalau Margaret juga tertarik padanya. I understand, sir. Don't get ahead of yourself. Selang beberapa waktu kemudian, Keroges kembali melakukan perjalanan untuk berperang di Skotlandia. Namun hubungan pernikahannya dengan Margaret jadi sedikit renggang karena sampai saat ini keduanya masih belum dikarunia anak. Singkat cerita, saat di medan perang, tepatnya saat Keroges dan pasukannya sedang istirahat, tiba-tiba mereka diserang secara mendadak sehingga banyak dari mereka yang gugur dan hanya menyisakan Keroges serta beberapa prajurit saja. Keroges kemudian kembali ke rumahnya. Namun saat makan malam, ia mengungkapkan kepada istrinya kalau besok ia akan pergi lagi ke Paris untuk mengambil gajinya. Margaret pun langsung melarangnya karena pada saat itu kondisi Keroges sedang sakit-sakitan. Namun tidak dengan ibu Keroges yang malah memperbolehkan anaknya berpergian jauh. You will be safe. Selama Keroges pergi, Margaret belajar dalam mengelola perkebunan untuk mengisi waktu luangnya. Value if they starve to death this winter. Right away. Tapi di suatu hari, ibu Keroges pergi arisan dan membawa semua pelayannya, sehingga Margaret ditinggal sendirian di istananya. Sampai akhirnya saat Margaret sedang sendirian, ia mendengar seseorang mengetuk pintunya.
Dan saat dilihat ternyata itu adalah pelayan Legris yaitu Adam Lovell yang mengaku kalau sepatu kudanya sedang diperbaiki. Jadi ia meminta bantuan ke Margaret untuk beristirahat sebentar di dalam rumahnya. Awalnya Margaret menolak, apalagi sekarang keadaannya ia sedang sendirian. Namun Adam terus memohon dan memaksanya yang akhirnya membuat Margaret luluh lalu membiarkannya masuk. Tapi ternyata Adam tak sendirian dan ia datang bersama Legris. Keduanya memang sengaja membuat trik tersebut agar Legris bisa masuk untuk menemui Margaret. Tentunya itu membuat Margaret shock dan menyuruh keduanya untuk pergi. Namun Legris dengan angkuh malah menyatakan perasaannya ke Margaret. Do not speak of my husband. Meskipun Margaret sudah menolaknya beberapa kali, tapi Legris tetap memaksa sehingga membuat Margaret mulai ketakutan. Margaret kemudian mencoba melarikan diri dari Legris. Namun pria berbadan tinggi itu malah terus mengejar Margaret sampai keduanya sampai di kamar. Disitulah Legris memulai aksinya dengan memperkeosi Margaret dan mengancam Margaret agar tidak mengadu ke suaminya. If your husband hears of this, he may kill you, or you feel yourself guilty. Beberapa waktu kemudian, Keroges kembali dari Paris, namun ia melihat istrinya tak seceria sebiasanya. Semenjak kejadian itu, Margaret juga banyak ngelamun dan menolak untuk makan. Jadi, Margaret pun memberanikan diri untuk bilang ke Keroges tentang kejadian tersebut. Meskipun ia mengatakannya sambil menangis. I was raped. Who did this? Jacques Gregory. Are you telling me the truth? Margaret juga meminta agar Legris dihukum yang setimpal karena sudah memperlakukannya dengan hina. Alhasil, di hari berikutnya, Keroges mengumpulkan semua orang dan menceritakan kejadian tersebut. Hal itu bertujuan agar mereka menyebarkan berita itu sehingga didengar oleh Pangeran Piri dan Legris diberi hukuman. Namun, Ibu Keroges tak setuju dengan cara itu karena nanti keluarganya akan menjadi bahan gosip. Meskipun begitu, Keroges tak peduli dan tetap mencari keadilan demi istrinya. Tentunya, ini tidak mudah bagi Margaret dan keluarganya karena orang-orang menjadi memandang remeh mereka. Bahkan sahabat Margaret yaitu Mary tak mau lagi berteman dengannya. But I do not complain of rape. I have to go. Tak lama kemudian berita itu menyebar di mana-mana dan didengar oleh Pangeran Piri. Jadi Perry pun memberitahu Legris kalau Keroges menuduh Legris memperkeos istrinya. Namun Legris malah menyangkal tuduhan tersebut. But you hadn't been yourself of late. On my honor, I will, my lord, I must. Dan karena Perry yang memberi keputusan akhir, ia pun tak melanjutkan kasus tersebut sebab dari awal ia ada di pihak Legris. The penalty of sworn testimony of Lady Margaret. Tentunya ini menjadi ketidakadilan bagi Keroges. Jadi ia pun mengajukan banding ke Raja Charles langsung dan minta duel sampai mati. Dan karena mereka sangat kental dengan agamanya, mereka percaya kalau Tuhan akan berpihak pada orang yang berkata jujur untuk memenangkan duel tersebut. One of us has lied. Excellent. Margaret lalu terlihat berdoa di gereja. Namun setelah itu ia dihampiri oleh Ibu Keroges yang marah karena anaknya bisa saja mati dalam duel karena membela Margaret. Bahkan yang lebih menyakitkannya lagi, Ibu Keroges juga merendahkan Margaret dengan berkata kalau Margaret hanya mendatangkan aib. Sementara itu, Legris menerima ajakan duel itu dan kini mereka sedang diadili di gereja Katolik. Singkat cerita, pada persidangan yang dilakukan 6 bulan kemudian, Margaret sedang hamil besar namun ia tetap teguh dan menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Di dalam pengadilan itu, Margaret jujur kalau ia sempat mengatakan kalau Legris tampan ke teman-temannya. Namun itu hanya sebatas kagum saja karena ia tetap mencintai suaminya. Akan tetapi, orang-orang mulai memojokkan Margaret dan berpikir kalau Margaret berbohong demi menutupi perselingkuhannya dengan Legris. Are there any more questions? Setelah Raja Charles menyetujui duel tersebut untuk menentukan kasus, Margaret pun diberitahu kalau ia akan dilucuti dan dibakar hidup-hidup jika suaminya kalah dalam duel karena sumpahnya palsu. And summarily burned alive. A case of rape. I am telling the truth.
We will proceed with the duel. Setelah pengadilan itu, Margaret sempat marah ke Kereges karena tak memberitahu kalau ia akan dibakar jika Kereges kalah. Dan jika nanti Kereges kalah dalam duel dan Margaret dihukum mati, maka anak mereka akan menjadi yatim piatu. Tentunya Margaret tak mau hal ini terjadi. My fate. Beberapa bulan kemudian, Margaret melahirkan anak laki-laki tepat beberapa bulan sebelum duel berlangsung. Kini Margaret juga akan menerima segala hasilnya karena mungkin itu takdirnya. Meskipun begitu, Margaret dan Kereges selalu berdoa untuk keadilan mereka. Singkat cerita, hari duel antara Kereges dan Legris pun terjadi. Selagi dua pria itu menunggangi kuda dengan dilengkapi setelan besinya, ada Margaret yang berdiri di tengah lapangan yang siap menerima hukuman jika sumpahnya salah. Duel pun akhirnya dimulai dengan kedua prajurit beradu tombak. Dalam adu tombak tersebut, Kereges kewalahan sampai ia gresuk ke dinding dan dipepet oleh Legris. Gak cuma itu, Legris juga menusuk kuda Kereges dan membuat keduanya sama-sama tibo. Disitulah kaki Legris tertimpa oleh kuda yang membuatnya kesusahan untuk berdiri. Kereges pun menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Legris. Namun si Legris ini masih mampu menahannya, sampai akhirnya Kereges terlempar karena tendangan dari kuda Legris. Keduanya lalu lanjut bertempur menggunakan pedang masing-masing. Kali ini Kereges cukup unggul dan melakukan serangan beberapa kali ke Legris. Akan tetapi, Legris berhasil bangkit dan menusuk kaki Kereges. Tak sampai di situ saja, Legris juga memukul Kereges hingga membuatnya jatuh. Di saat itulah, Legris mencoba mengambil kesempatan untuk menyerang Kereges dari belakang. Untungnya, Kereges menyadari keberadaan si musuh dan berbalik badan untuk menusuk balik kaki Legris. Kereges lalu lanjut memukul dan menjatuhkan Legris. Setelah berhasil menahan si Legris, Kereges memaksa Legris agar berkata jujur dan mengakui perbuatannya. Namun, sampai detik terakhir pun, si Legris ini tidak mengaku dan menyangkal tuduhan tersebut. Alhasil, Kereges yang sudah gede pun membunuhnya. Dan dengan begitu, sepasang suami istri ini pun tak dinyatakan bersalah, di mana Kereges memenangkan duel dan Margaret bebas dari hukuman mati. Kereges dan Margaret kemudian merayakan kemenangannya, sedangkan Legris dilucuti dan digantung terbalik di hadapan umum. Dalam akhir film, kita ditunjukkan di mana Margaret sedang bermain dengan putranya. Lalu, beberapa tahun kemudian, Kereges meninggal dalam pertempuran Perang Salib. Margaret pun menghabiskan sisa hidupnya dalam kemakmuran serta bahagia sebagai nyonya di wilayah tanah miliknya. Gak cuma itu, setelah kematian Kereges, Margaret pun menunjukkan kesetiaannya kepada almarhum suaminya dengan memilih untuk tidak menikah lagi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Last Duel. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama karena bahasa Inggris admin sangat. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.